Ini adalah, modul power supply. Kita lihat ini ada susunan diodanya. Dia berbeda yang kita lingkar ya, di gambar kiri atas. Kita lihat ini adalah 2 dioda, itu adalah nodanya ini ya, katodanya seperti ini ya, yang ada tanda-tanda ini ya. Oke, sementara yang di atas itu kan dia segi 4. Sementara pada modulnya dia sejajar gini ya. Dia dipasang jajar begini. Nah, ini kadang membingungkan bagi kita teman-teman pemula ya. Di gambar dan di modul ini berbeda seperti ini. Nah, konten kali ini kami akan membahas masalah ini. Dari mana sumber tegangan dioda ini ya, yang ini. Dari mana dia sumber tegangannya, sehingga kenapa disusun demikian. Seperti yang kami lingkar ini, dia bersegi 4 ya. Sementara di reel di modulnya, dia berjajar gini ya. Sebenarnya itu adalah sirkuitnya, dan yang di modulnya dikasih jajar gini ya. Ini kadang membingungkan teman-teman. Nah, ini kita akan mengukur sumber tegangan 220-nya. Kita lihat di sini, avometer kami bermasalah ya. Ini kita anggap ini 220 ya, ini ya. 220 yang dari PLN. Jadi probe sebelahnya kita jepit ya. Ini ya avometer kami bermasalah, tapi kita anggap ini 220. Jadi jalurnya ikut sini ya. Ya. Ini ke sini, teman-teman lihat. Kita lihat jalur ini. Di situ nanti masuk ke ada 2 dioda ya. Nanti lewat induktor ini ke sini, kita lihat ini dioda pertama. Kemudian ke sana, ujung sana adalah dioda yang kedua ya. Jadi yang ini dioda pertama, kemudian di sana adalah dioda yang kedua. Untuk jalur yang sebelah ya, untuk jalur yang AC sebelahnya. Jadi sebenarnya ada teorinya ya, kalau kita mau uraikan nanti lama lagi ya. Mendingan kita reel langsung di sini. Oke. Jadi yang ini ya ada 2 tadi ya, yang ini dan yang ini. Yang satu untuk dapat negatifnya, yang satu untuk dapat positifnya. Yang ini ya. Yang ini dan yang itu ya, yang ujung-ujung ya. Ya. Satu untuk dapat negatifnya, yang satu untuk dapat positifnya. Makanya dia full bridge ya. Oke. Jadi kalau kita dikasih cahaya dari bawah biar kelihatan teman-teman. Sehingga dalam penggambaran ini. Jadi kami lingkar ini adalah dioda pertama, sana adalah dioda kedua. Untuk jalur AC yang sebelah, ini ya, ini jalurnya. Untuk dapat positif dan negatifnya lewat induktor ini ya. Lewat induktor ini karena dia AC ya. Dan titik yang berikutnya kedua dioda ini ya. Sama, satu untuk dapat negatif dan satu untuk dapat positif. Kemudian ke elko itu ya. Jadi jalurnya sampai ke sini dulu kita gambar. Kita kembalikan teman-teman. Ya, ini memang agak membingungkan teman-teman. Bagi kita yang pemula agak sulit. Makanya kami dengan gambar-gambar seperti ini mungkin bisa sebagai referensi. Kita lihat ini input 220. Kami bedakan warnanya. Jadi yang jalur yang sebelah 220 AC lewat sekring, kemudian ke induktor. Ke induktor ya, kita lihat trafo induktor ini, trafo EMI ini. Kemudian yang warnanya ungu juga sama dia. Dia lewat NTC, ini jalurnya yang 220 kan ya, ke induktor ini ya. Oke, jadi 220-nya sudah sampai di induktor. Nah, kita lihat yang saya lingkar ungu ini, dioda pertama, kemudian dioda yang kedua. Dioda yang pertama untuk dapat negatif, yang ini ya, dapat negatif, yang ini untuk dapat positif ke elko. Jadi ini ya jalurnya ya, yang ungu ini ya. Oke. Jadi saya rasa
teman-teman bisa mengerti ya. Yang merah ini dia ke dioda yang ini, dioda pertama dan dioda yang kedua, gitu ya. Dioda yang kedua yang ini kita lingkar untuk dapat positif, yang ini untuk dapat negatif ke elko. Jadi tujuan gambar yang tadi segi 4 itu maksudnya untuk mendapatkan susunan yang seperti ini. Kita lihat yang biru menjadi negatif dan yang hijau ini menjadi positif. Saya rasa gambaran ini mudah ya dipahami ya. Oke. Kita perlahan-lahan teman-teman. Kita lihat ya ini ya. Jadi ini ada 300 volt setelah lewat elko. Lewat dioda ya. Ini negatifnya nih. Ya, yang ini dioda ini untuk dapat negatif. Yang ini untuk dapat positif. Ya, dioda nih. Dua dioda ini. Ya, ini ya. Untuk dapat positif ya, ini ya. Untuk dapat positif nih yang 220 ini ya. Dari 220 masuk dioda dapat jadi positif ini ya. Oke, yang ini jalurnya ini satu ya kan. Dari sekring ini ke sini, nih terus ke situ ya. Kalau jalur yang sebelah ini ke sini ya. Saya rasa bisa kita pahami ya teman-teman. Ini untuk dapat positifnya 300 ya. Nih. Kemudian ke trafo ini. Kemudian ke trafo ini 300 gitu ya. Kemudian ke MOSFET ya. Ya. Kemudian ke MOSFET ini tidak bisa terukur dengan avometer ini ya. Karena frekuensinya tinggi ya. Sudah ada induksi magnetik tuh, jadi tidak bisa kita menggunakan avometer ini. Jadi di sini 300 nanti lewat R penurun tegangan ini dia jadi 141 ya. Kita ulang lagi ini. Jadi sumber tegangan power supply itu hanya di sini teman-teman, dari dioda itu. Tujuannya ke sini nanti dia sampai 4,7 volt. Ini distabilkan oleh Zener ini lagi ya. Kemudian nanti ini jalur ini diikuti gitu ya. Jadi cara membaca jalurnya jadi 1,1 kasih hidup basis transistor ini kan. Ya ini ya. Kemudian dari transistor ini dia menuju MOSFET. Jadi 1,1 ini adalah tegangan MOSFET. Jadi dari sumbernya dioda ini ya, regulator dioda itu menjadi 300 kemudian dibagi-bagi. Nah ini kembali lagi supaya jangan bingung, 220-nya yang dari PLN ya. Ini kita lihat, ini avometernya rusak, jadi kita anggap ini 220 volt AC. Ya, ini ya. Jadi jalur yang ini ke sini 220 ya. Terus nanti sampailah dari sini ke sini ke sini. Dari sekring ke sini sampai ke induktor. Ini ya, ada induktor nih. Nah, ini 220 ya. Jadi 220 gitu. Nanti masuk ke dioda, dari sini masuk ke dioda ini dan dioda ini gitu ya. Yang itu ya, satu jalur dia. Jadi satu jalur itu untuk mendapat negatif dan positif ke elko. Jalur yang ini juga sama. Dia satu negatif ke elko, satu positif ke elko ya. Jadi input 220-nya di situ ya. Itu posisi AC tadi. Sekarang kita DC. Ini kita jepit dulu di groundnya, di nolnya elko, sehingga kita dalam pekerjaan jadi santai gini ya. Nah ini kita ulangi lagi, harus posisi DC ini ya. Ingat ya DC ya. Kita ukur di sini 300 setelah lewat dioda ya. 300 positif. Yang ini adalah negatifnya. Yang dioda tadi ini untuk mendapatkan negatif ke ground ini ya.
tujuannya dioda itu dipasang untuk dapat negatifnya. Kami harus berulang-ulang ini ya, negatif itu ya. Jadi jalur ini 220 ke dioda, kemudian jadi 300. Dan 300 itu yang menjadi sumber tegangan untuk MOSFET. Untuk MOSFET ya, jadi dari dioda ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam pekerjaan kami. Dioda ini rusak ya. Dioda yang tadi itu teman-teman, dia putus sehingga menyebabkan 300-nya hilang dan sekringnya putus gitu ya. Ini dia short. Dioda ini sudah kami ganti. Dan ini harus kita pahami dulu teman-teman ya. Struktur komponennya dioda ini nih. Di susunan yang tadi, dan kita harus sesuaikan dengan sirkuit diagramnya. Jadi ini kalau kita mau buktikan dia putus, kita kalibrasi jadi 0 dulu biar akurat. Nah, ini di ciri-cirinya kalau diodanya putus gini ya. Nah, itu dia sambung tuh. Dia short, dibalik juga probe-nya kita balik, dia short ini ya. Nah, ini diodanya sudah rusak sehingga power supply yang tadi dia tidak bisa ada tegangan 300 volt dan sekringnya putus. Ini juga kita lihat ini dia short teman-teman diodanya. Nah, kalau kita balik juga dia short ya. Nah, itu bahwa dioda ini rusak. Kalau kita mengerti sirkuitnya, dengan gampang kita akan melakukan reparasi. Jadi dioda ini ya teman-teman ya, ini dia putus nih ini. Untuk dapat positifnya putus sehingga elko ini tidak akan ada tegangan teman-teman. Ini 300-nya tidak akan ada karena sumber 220 lewat dioda itu diodanya rusak. Seperti itu ya. Jadi ini kembali lagi kami gambar biar mudah. Dioda 2 ini ya. Ini sumbernya dari sini. Dari 220 AC yang sebelah. Oke, dan satunya lagi diodanya ini dapat dari 220 yang sebelah sehingga mendapat kutub positif ya. Inputnya 220 volt AC gitu kan. Kalau kita gambarkan seperti itu ya. Jadi kemudian ujungnya 2 itu digabung, dapatlah ini kutub ke elko 300 ya. Volt DC seperti ini. Nah, itu dioda yang sebelah sananya ya. Untuk dapat positif tetap inputnya dari 2 jalur ya, 220 itu. Oke, kemudian yang ini kita gambar lagi yang ini ya. Nih, dioda yang 2 ini. Oke. Ini satunya juga dari 220 untuk dapat negatifnya, yang satunya ini juga dari 220 teman-teman, dari induktor. Nah, ini kemudian kita kasih warna biru, dia menjadi tegangan negatif dari elko ya. Ini negatif. Jadi yang membuat negatif positif itu adalah si diodanya ya, dari 220 volt AC. Jadi saya rasa bisa dimengerti ya. Ini sebagai apa ya teman-teman ya, sebagai referensi saja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you.